Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jamaah yang mulia dan juga para pendengar, kembali kita kepada kajian tentang akhlak seorang guru, dan ini kita angkat dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mensyarah kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi. Yang lalu kita sudah baca di halaman 70, 71 dan 72 dari jilid 1 kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, di mana yang lalu disebutkan di dalam kitab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa seorang guru itu harus terus belajar, harus terus membaca, mengkaji, menelaah, meneliti, bahkan kalau punya kemampuan menulis kitab-kitab. Bahkan seorang tabi'in besar namanya Sa'id ibni Jubair itu mengatakan bahwa seseorang itu akan dianggap dia seorang yang alim selama dia masih terus belajar. Kalau seseorang berhenti dari belajar dan menganggap ilmunya sudah cukup mumpuni, inilah sesungguhnya orang yang bodoh. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada lanjutannya juga di halaman 72. Ditulis di sini, wa min adabihi wa adabi ta'limihi, di antara adab guru dan adab dia di dalam mengajar, i'lam anna at-ta'lima huwa al-aslu alladhi bihi qawamuddin wa bihi yu'manu imhaqul ilm, fahuwa min ahammi umurid din wa a'zamil ibadati wa akidi furudil kifayati. Ketahuilah bahwa mengajar adalah merupakan landasan untuk tegaknya agama, dan dengan mengajar pula lah akan bisa terjaga ilmu itu dari kepunahannya, dan dia merupakan perkara agama yang terpenting, bahkan ibadah yang paling agung, dan merupakan fardu kifayah yang paling ditekankan.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang dikutip di dalam kitab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyuballigha syahidu minkumul ghaiba, hendaknya orang yang hadir, artinya mendengarkan hadis-hadis dari Nabi, menyampaikan apa yang dia dengar kepada orang yang tidak mendengar atau tidak hadir. Di sini ada perintah, berarti adalah untuk mengajarkan apa yang sudah kita tahu, maka kita ajarkan orang yang belum tahu. Itu di antara makna hadis ini. Wal ahaditsu bima'nahu katsiratun wal ijma'u mun'aqidun alaihi. Hadis-hadis semakna dengan hadis tadi, hendaknya orang yang hadir mendengarkan, menyampaikan apa yang dia dengar kepada orang yang tidak hadir. Banyak hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Imam An-Nawawi menulis, wa yajibu 'alal muallimi an yaqsida bi ta'limihi wajh Allah Ta'ala lima sabaq. Lagi-lagi diulang, orang yang mengajar seorang guru, hendaknya tujuan dari mengajarnya itu adalah mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah dijelaskan sebelum ini dan sudah kita baca dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini. Wa alla yaj'alahu wasilatan ila gharadin dunyawiyyin, dan jangan sampai tujuan mengajar adalah untuk maksud-maksud materi duniawi. Fayastahdhiru al-muallimu fi dhihnihi kaun at-ta'limi akid al-ibadat. Hendaknya seorang guru itu menghadirkan di dalam otaknya, di dalam pikirannya, di dalam hati sanubarinya, bahwa mengajar itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat-sangat mulia. Untuk apa ini penting? Likauni dzalika hasan lahu ala tashihin niyah. Karena kalau ini yang dia taruh di dalam sanubari dia, di dalam pikiran dia, maka ini akan mendorong dia untuk membetulkan niat. Ketika seseorang menganggap mengajar adalah ibadah paling agung, maka dengan begitu akan menjadi dorongan untuk kemudian dia membetulkan niat, agar supaya apa yang dia kerjakan itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Wa muharridan lahu ala siyanatihi min mukaddaratihi wa min makruhatihi, dan tentu ini juga akan mendorong dia untuk menjaga pekerjaan dia mengajar dari apa-apa yang dapat merusak nilai mengajar itu sendiri secara ibadah tadi. Wa makhafata fawati hadzal fadlil azim, dan akan menjadi takut hilangnya keutamaan pahala dari mengajar. Jadi ini kata Imam Nawawi, pentingnya orang mengajar menghadirkan di dalam benaknya, di dalam sanubarinya, bahwa mengajar adalah ibadah yang paling agung. Dengan begitu maka dia akan terdorong agar supaya
niat dari ibadah, dari mengajar dia adalah untuk mendapatkan keagungan pahala. Dengan apa? Dengan membetulkan niat dari mengajar tadi. Tapi di sini dikatakan bahwa wa yanbaghi alla yamtani'a min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyah. Tapi jangan sampai juga tidak mau mengajar berdalihkan kepada niat belum betul. Niat belum betul. Atau saya baca dulu atau saya nanti komentar dalam konteks yang lain ya. Jangan sampai tidak mau mengajar karena menganggap niatnya belum betul. Kenapa? Fa innahu yurja lahu husnul niyati. Memang diharapkan dalam mengajar itu niatnya betul. وربما أصر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية. Boleh jadi bagi orang-orang yang pemula di dalam kegiatan mengajar tidak mudah untuk membetulkan niat. Lidhu'fi nufusihim wa qillati anfusihim bimujibati tashihin niyah. Disebabkan oleh kelemahan jiwa mereka, oleh disebabkan kurangnya kemampuan diri mereka untuk memahami akan kewajiban-kewajiban di dalam mengerjakan suatu ibadah itu, membetulkan niat. فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. Jadi tidak mau mengajar dengan dalih niat belum betul, ini bisa nanti menyebabkan hilangnya banyak ilmu. Sementara di sisi yang lain diharapkan keberkahan ilmu, sehingga di dalam perjalanannya nanti akan bisa niat itu dibetulkan. Maka diberi contoh di sini, jamaah rahimakumullah, wa qad qalu, para ulama mengatakan talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah, ma'nahu kanat aqibatuhu ansara lillah. Ada pernyataan, kami cari ilmu bukan karena Allah, tetapi dalam perjalanan ada orang yang awalnya mencari ilmu bukan karena Allah, kemudian dengan membaca, dengan memahami, dengan membaca riwayat-riwayat hidup orang-orang saleh misalnya, maka akhirnya apa? Fa'aba an yakuna illa lillah. Akhirnya tidak mau menuntut ilmu kecuali itu karena Allah. Artinya bisa di awal orang niatnya bukan karena Allah, tetapi nanti ini akan berubah menjadi karena Allah. Jadi jangan sampai ketika ada muncul tadi belum betul niatnya, kemudian tidak mau mengajar sama sekali, ya,
ini akan menghilangkan nanti keberkahan daripada ilmu. Maka dengan harapan tetap mengajar, insya Allah nanti pada waktunya akan hadir, ya, niat yang tulus dalam menuntut ilmu itu adalah karena Allah. Saya beri contoh, ini dibahas di kitab A'malul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid tentang pembahasan keikhlasan. Jadi ada amal-amal dalam Islam ini yang memang dikerjakan secara terbuka, dia jahar, tidak secara sir. Contohnya mana? Salat jamaah, ya, itu memang dikerjakan, hadir ke masjid dilihat orang. Maka jangan sampai ada orang yang tidak datang jamaah takut riya. Nah, ini lebih parah lagi. Kenapa salat sendiri di rumah tidak datang jamaah? Tidak, saya takut riya kalau saya datang ke jamaah. Ini salah. Karena apa? Karena memang salat berjamaah itu salat yang dilihat orang, dan memang syiarnya adalah untuk dilihat orang. Walaupun memang tujuan kita bukan karena dilihat orang, tapi dikerjakan tidak dalam sembunyi-sembunyi. Berbeda orang yang mengerjakan salat lail, itu salat yang dia kerjakan dalam keadaan tersembunyi. Begitu juga misalnya orang tidak mau, padahal dia punya ilmu, padahal dia bagus artinya secara penyampaian, tidak mau menjadi khatib Jumat, alasannya adalah takut riya, dilihat orang. Gimana cara menyampaikan khutbah Jumat enggak dilihat orang? Nah, maka ini orang, ya, tidak boleh menjadikan alasan tadi itu untuk kemudian tidak hadir. Tapi dia ya harus pahami bahwa dalam Islam ini ada ibadah-ibadah memang yang dilihat orang. Maka dia bagaimana melakukan itu dengan niatnya bukan karena dilihat oleh orang, tapi karena memang disuruh oleh Allah dikerjakan di depan penglihatan orang. Ini begitu juga yang dibahas ini. Jangan sampai orang dengan alasan belum betul niatnya kemudian enggak mau mengajar, ya akhirnya dia terus enggak mengajar. Akhirnya tadi, ya, keberkahan ilmu kemudian menjadi hilang. Tetapi dengan dia memulai awalnya mungkin niatnya belum benar, mudah-mudahan dalam perjalanan nanti akan berubah kepada niat yang benar. Itu kata Imam An-Nawawi tadi di kitab ini. Kemudian dijelaskan selanjutnya, وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُتَعَلِّمَ عَلَى التَّدْرِيجِ بِالْآدَابِ السُّنِّيَّةِ وَالشِّيَمِ الْمَرْضِيَّةِ وَرِيَاضَةِ نَفْسِهِ بِالْآدَابِ وَالدَّقَائِقِ الْخَفِيَّةِ. Hendaknya seorang guru mendidik muridnya secara bertahap dengan adab-adab yang mulia, dengan adab-adab yang mulia. Fa awwalu dzalika, yang pertama dari mendidik secara bertahap muridnya untuk adab-adab yang mulia, ay yuharridhahu bi aqwalihi wa ahwalihi al-mutakarrirati ala al-ikhlasi was-sidqi wa husni an-niyati wa muraqabati Allah ta'ala fi jami'i al-lahadhati. Pertama sekali seorang guru dalam mendidik
akhlak muridnya secara bertahap adalah apa? Mendorong, yuharrid, mendorong ya muridnya, baik itu dengan perkataannya dan juga dengan tindak tanduknya, bi ahwalihi al-mutakarrirati, yang berketerusan, apa yang dimotivasi untuk ikhlas, jujur, wa muraqabatillahi fi jami'il lahazat, dan selalu meyakini akan pengawasan Allah dalam seluruh waktu kehidupannya, wa an yakuna daiman ala dhalika hatta al-mamat, dan mendorong tadi muridnya untuk selalu tadi ya, ikhlas, jujur, selalu meyakini akan pengawasan Allah dalam hidupnya sampai dia mati. Wa yu'arrifahu anna bidzalika tanfatihu alaihi abwabul ma'arifi, dan hendaknya dia beritahu kepada muridnya bahawa dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu, dengan jujur di dalam menuntut ilmu, dengan selalu yakin akan pengawasan Allah yang melekat, maka ini akan menjadi jalan untuk terbukanya pintu-pintu ilmu. Wa yansharihu sadruhu wa tanfajiru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataifi, dan dengan itu juga ya, dadanya akan lapang dan dalam hatinya akan keluar sumber-sumber daripada hikmah-hikmah. Wa yubarika lahu fi halihi wa ilmihi, dan dengan niat yang ikhlas, dengan jujur, dengan tadi yakin akan pengawasan Allah, akan menjadi keberkahan dalam kehidupannya dan juga dalam ilmunya. Wa yuwaffiqa lil isabati fi qawlihi wa fi'lihi wa hukmihi, dan ini akan membuat dia selalu akan berkata yang benar, berbuat yang benar, bahkan menetapkan hukum yang benar. Wa yuzahhidahu fid dunya wa yasrifahu 'an at-ta'alluqi biha war rukun ilaiha wal iqtirar biha, dengan niat yang ikhlas tadi juga, dengan kejujuran, dengan selalu yakin akan pengawasan Allah yang melekat, akan membuat orang itu bisa zuhud di dunia ini sehingga tidak terikat ya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, tidak tertipu oleh kemewahan-kemewahan dunia. Wa yudzakkirahu annaha faniyah wal akhirah atiyah baqiyah, dan dengan niat tadi yang ikhlas dengan kejujuran juga akan mengingatkan orang yang menuntut ilmu itu bahawa dunia itu adalah sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Wa ta'ahhub lil baqi wal i'rad 'anil fani huwa tariqu al hazimin wa da'bi ibadillahi salihin. Menyiapkan diri untuk kehidupan yang selama-lamanya dan berpaling daripada kehidupan yang hanya sesaat dan sementara. Inilah jalan hidup orang-orang yang saleh. Inilah jalan hidup orang-orang yang saleh. Jamaah rahimakumullah, kemudian disambung oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini disebutkan, wa yanbaghi an yuraghibahu fil ilmi
wa yudzakkirhu bi fadailihi wa fadailil ulama. Hendaknya juga memotivasi muridnya itu untuk terus menuntut ilmu, mengingatkannya akan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, keutamaan-keutamaan bermusahabah dengan para ulama, wa annahum warasatul anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim, dan para ulama adalah pewaris daripada para anbiya salawatullah wa salamu alaihim. Wala ratbata fil wujuhi a'la min hadhihi, dan tentu tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, yang melebihi kedudukan orang-orang yang menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan yang paling menarik ini oleh Imam An-Nawawi apa? Wa yanbaghi ay yahnuwa alaihi wa ya'tani bimasalihihi ka'tinaihi bimasalihi nafsi wa waladi. Ini yang mungkin sekarang jarang dipraktekkan, dan ini sudah disampaikan dari zaman dulu. Hendaknya seorang guru itu peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan, keadaan, kondisi dari muridnya, seperti dia perhatian terhadap dirinya dan anaknya. Jadi bagaimana seseorang itu memperhatikan dirinya, bagaimana memperhatikan anaknya, begitulah harusnya dia memperhatikan muridnya. Muridnya sedang kurang sehat karena apa? Sedang ada masalah apa? Muridnya kurangnya apa? Maka ini diperhatikan sebagaimana memperhatikan diri sendiri dan anak sendiri. Wa yujriyahu majra waladihi fi syafaqah alaihi wal ihtimami bimasalihihi wa sabar ala jafaihi wa su'i adabihi. Masya Allah. Ini maka hendaknya dia dalam kasih sayang memperlakukan muridnya seperti dia kasih sayang kepada dirinya, dan bersabar terhadap perilaku dari muridnya yang tidak baik. Wa ya'dharuhu fi su'i adabin wa jafwatin ta'aridu minhu fi ba'dil ahyan, dan hendaknya bisa dimaafkan kalau ada perilaku yang muncul dari muridnya kadang-kadang yang tidak baik. Fa innal insana ma'radun lin naqaisi, ketahuilah bahwa manusia ini memang tempatnya kekurangan. Ini yang harus dipahami oleh para guru, bahwa manusia ini adalah tempat kekurangan. Maka kalau ada kurang-kurang daripada muridnya, hendaknya ini dapat tadi dimaafkan. Kalau ada sekali-kali dari perlakuannya yang kurang baik, ini dimaafkan, diperlakukan muridnya sebagaimana memperlakukan dirinya dan anak kandungnya sendiri. Ini kata Imam An-Nawawi, wa yanbaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi min al-khair wa yakrahu lahu ma yakrahuhu li nafsihi min asy-syarr. Dan hendaknya dia mencintai untuk muridnya dari kebaikan seperti mana mencintai kebaikan untuk dirinya. Kemudian membenci kepada sesuatu dari keburukan
untuk tidak menimpa kepada muridnya seperti membenci suatu keburukan menimpa dirinya. Ini kan tinggi sekali. Artinya apa yang harus ditunjukkan oleh sikap seorang guru kepada muridnya. Di sini diangkat hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Fa fi sahihaini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman siapapun dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya muslim yang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Jamaah rahimakumullah, sekarang diberi contoh. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ini coba lihat dari zaman sahabat, kayak mana para sahabat sudah memperlakukan muridnya. Kalau kita lihat apa yang diperlakukan oleh, mohon maaf ya, mungkin kebanyakan guru sekarang terlalu jauh sekali dengan bagaimana para sahabat memperlakukan muridnya. Apa kata Al-Imam Ibnu Abbas? Akramun nasi alayya jalisil ladhi yatakhatta an-nas hatta yajlisa ilayya. Orang yang paling mulia bagi saya adalah orang yang datang untuk menuntut ilmu dan dia harus berdesakan dengan orang lain agar dapat duduk dalam majlis ilmu saya. Ini orang yang paling mulia bagi saya, kata Ibnu Abbas. Lihat lanjutan apa kata Ibnu Abbas. Lau istata'tu an la yaqa'a adh-dhubabu ala wajhihi la fa'altu. Kalau sekiranya saya mampu jangan sampai seekor lalat hinggap di wajahnya, maka akan saya lakukan. Orang yang paling mulia di sisi saya, kata Ibnu Abbas, adalah seorang murid yang bersusah payah dia untuk dapat duduk di majelis ilmu saya. Kalau sekiranya mampu saya lakukan agar tidak ada seekor lalat hinggap di wajahnya, akan saya lakukan. Seekor lalat kalau hinggap di wajahnya mengganggu konsentrasi dia, maka akan saya cegah itu lalat kalau mampu sampai begitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain juga pernyataan Ibnu Abbas, inna dzubaba yaqa'u alaihi fayudhini. Dalam riwayat yang lain kata Ibnu Abbas, kalau ada lalat yang hinggap di wajahnya ketika sedang menuntut ilmu dengan saya, sungguh yang merasa sakit waktu itu saya. Ini jamaah rahimakumullah, pernyataan dari Ibnu Abbas tadi, bagaimana memperlakukan muridnya. Ini karena waktu kita yang sudah terbatas, insya-Allah nanti kita akan sambung pada kesempatan selanjutnya, masih juga tentang bagaimana sikap seorang guru kepada muridnya di dalam proses belajar mengajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat kita ambil pelajarannya, ibrahnya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.